Ya, selamat pagi. Saya ucapkan bertemu lagi dengan saya, Gunawan, pengajar IPS kelas 8. Karena informasi katanya PAS akan dimulai tanggal 30, dan kalau beneran tanggal 30 berarti kan kemungkinan kita cuma punya waktu buat belajar minggu ini sama minggu depan. Nah, karena khawatir minggu depan nggak kondusif karena Seninnya udah mulai PAS, jadi untuk hari ini saya pengen namatin materi gitu ya, ingin saya padatkan, makanya lumayan banyak, supaya minggu depan kalaupun masih belajar kita sudah santai karena materinya udah beres dan bisa review gitu ya, atau bahas kisi-kisi gitu ya, sekaligus tanya jawab. Kalaupun misalkan nggak kondusif, seenggaknya udah aman gitu ya, karena kita udah ngabisin materinya sekarang. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Seperti yang udah tadi saya singgung, karena materinya kita padatkan, makanya ada dua topik yang saya satuin, yaitu mengenai saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial. Itu ya. Berarti ini masih materi mobilitas sosial, masih sosiologi. Nah, berarti kan ini ada dua materi kan? Ada materi mengenai saluran saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Sebelumnya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Atau kalau saya sederhanakan bahasanya jadi bagaimana sih mobilitas sosial itu bisa terjadi? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana mobilitas sosial bisa terjadi itu karena ada yang namanya saluran-saluran mobilitas sosial, gitu ya. Jadi saluran-saluran mobilitas sosial itu adalah semacam sarana, semacam jalan yang bisa memudahkan seseorang untuk melakukan mobilitas, gitu ya. Jadi saluran-saluran mobilitas sosial itu semacam wadah, semacam sarana sehingga orang-orang bisa melakukan mobilitas sosial. Nah, saluran mobilitas sosial itu lumayan banyak. Di sini saya udah tulisin nih satu-satu. Ada lembaga keluarga gitu ya. Udah gitu lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, udah gitu lembaga ekonomi, lembaga profesi, lembaga politik, dan lembaga militer. Gitu ya. Jadi ada 7. Nah, kita bahas satu-satu. Walaupun memang karena tadi saya udah bilang materi sekarang itu dipadatkan gitu ya, dua materi disatuin, saluran-saluran sama dampak. Jadi nggak akan saya bahas semuanya ya, gitu. Kita mulai dari saluran yang pertama yaitu lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga itu adalah lembaga yang paling dekat gitu ya, paling kita kenal banget walaupun eh, selain kita kenal sebagai lembaga keluarga, terkadang ini juga disebut sebagai lembaga pernikahan, gitu ya. Nah, tanpa kita sadari, lembaga keluarga atau lembaga pernikahan, kan keluarga itu sebenarnya dibentuk dari pernikahan kan? Ada pernikahan dulu baru membentuk keluarga. Nah, eh, sebenarnya lembaga keluarga itu bisa jadi saluran mobilitas sosial, gitu ya. Jadi seseorang bisa melakukan mobilitas sosial itu bisa dengan keluarga, gitu ya. Atau tadi saya kasih clue adalah pernikahan gitu. Nah,
Contohnya gimana sih? Bagaimana seorang yang awalnya berada di strata atau kelas bawah, bagaimana bisa naik level atau melakukan mobilitas ke strata yang lebih tinggi gitu. Nah, melalui lembaga keluarga caranya adalah dengan saya ada lembaga keluarga, ada lembaga pendidikan. Nah, sekarang saya bahas yang contoh lembaga keluarga dulu ya. Nah, tadi saya udah kasih clue. Nah, ini nih ada Pangeran Harry sama Pangeran William, gitu kan? Ini adalah salah satu bentuk mobilitas sosial untuk mempelai pengantinnya ya, yang pihak perempuannya, pihak wanitanya. Di mana sebelumnya kan mereka bisa dianggap hanya dalam tanda kutip orang biasa gitu ya, rakyat biasa. Tapi gara-gara menikah dengan pangeran, cucu dari Ratu Inggris, maka mereka jadi putri kan, gitu. Mereka dianggap jadi keluarga kerajaan dan ketika salah satu di antaranya punya anak, gitu ya, itu yang nanti akan menjadi raja. Kayak gitu. Ini kan jadi mobilitas sosial kan. Awalnya orang biasa menikah sama keluarga kerajaan jadi ratu. Kayak gitu. Atau kalau di Indonesia karena bukan kerajaan, mungkin contohnya ada orang miskin nikah sama orang kaya gitu. Itu kan mobilitas sosial. Tanpa kita susah-susah jadi kaya, nikah sama orang kaya, ikutan kaya. Kayak gitu. Gitu ya, itu lembaga keluarga. Nah, kalau nggak salah, Jovita ya yang kemarin ngasih contoh ini sebagai mobilitas. Tuh, hebat lah. Nah, sesudah lembaga keluarga ada lembaga pendidikan. Kalau ini mudah ya. Nah, di mana dengan lembaga pendidikan atau sekolah itu jadi saluran mobilitas sosial juga. Kayak saya misalkan, saya contohnya saya lagi lah ya supaya mudah. Bapak saya itu lulusan SD, enggak lulus ya. Bapak saya SD aja nggak tamat. Tapi saya bisa kuliah misalkan, bisa jadi guru. Kayak gitu. Itu kan mobilitas sosial. Anak ya orang tuanya pendidikannya rendah tapi eh, anaknya bisa kuliah, bisa pendidikan tinggi. Berarti kan ada mobilitas sosial di keluarga saya. Bisa dipahami, gitu ya. Begitu juga dengan kalian. Sangat mungkin orang tua kalian mungkin cuma SMA misalkan atau kuliah, tapi nanti kalian bisa S2 misalkan, bisa S3 misalkan. Itu juga mobilitas karena lembaga pendidikan. Gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan belajar di sini. Gitu ya. Jangan sia-siakan kesempatan belajar di sekolah. Walaupun dari rumah. Ya, kita lanjut. Ada lembaga keagamaan dan lembaga ekonomi. Nah, lembaga keagamaan gitu ya. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Dan tanpa kita sadari sebenarnya lembaga keagamaan atau 6 agama yang tadi ada di Indonesia itu bisa jadi lembaga atau maaf, bisa jadi saluran mobilitas sosial. Eh, Ketika misalkan kalian memilih nanti sekolah keagamaan gitu ya, sangat mungkin kalian nanti bisa jadi tokoh agama misalkan. Kayak misalkan di kan pemuka-pemuka agama pasti nggak akan ujug-ujug atau tiba-tiba jadi seorang pemuka agama atau pemimpin agama, pasti ada pendidikannya terlebih dahulu kan, kayak gitu. Nah itu jadi
saluran mobilitas sosial juga. Dan ketika nanti sudah jadi pendeta misalkan, ketika nanti sudah jadi pastor misalkan, ketika nanti sudah menjadi, kalau di Islam ada yang namanya kiai gitu ya, eh, itu kan nanti dianggap terhormat kan oleh orang lain. Misalkan pastor disebutnya romo misalkan, itu kan dihormati oleh jemaahnya. Begitu juga dengan kiai yang dihormati misalkan. Bahkan kalau di tradisi pesantren ada suntangan misalkan sama kiai. Berarti kan itu ada mobilitas sosial karena lembaga keagamaan. Gitu ya. Sangat mungkin di agama yang lain seperti Hindu, seperti Buddha, atau bahkan Konghucu juga ada. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya lembaga keagamaan itu memungkinkan jadi saluran mobilitas sosial. Yang berikutnya, nah ada lembaga ekonomi contohnya ada koperasi gitu ya. Nah, kalian tahu koperasi? Nah, koperasi itu kan lembaga ekonomi yang kekeluargaan, berasas kekeluargaan dan memang fungsinya adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Berarti untuk anggotanya itu bisa jadi saluran mobilitas sosial. Buat anggotanya itu bisa jadi sarana untuk mobilitas. Awalnya misalkan eh, perekonomiannya sulit gitu ya, pas-pasan, tapi gara-gara bergabung dengan koperasi, karena aktif jadi ekonominya bisa maju bisa. Itu kan jadi sarana mobilitas sosial juga. Gitu ya. Nah, yang akan saya bahas mungkin itu doang, karena tadi saya udah bilang eh, materinya dipadatkan gitu ya, ngelihat durasi juga. Makanya kita langsung lanjut dampak. Nah, untuk dampak sama ada pertanyaan dulu gitu ya. Kira-kira ketika terjadi mobilitas sosial, dampaknya bagaimana? Atau apa sih dampak dari terjadinya mobilitas sosial? Gitu ya. Apakah senang atau sedih? Gitu ya. Ketika seseorang melakukan mobilitas sosial, apakah happy gitu ya? Happy. Nah, happy Sherlina. Senang gitu ya. Atau sedih gitu ya, sad gitu. Kalian bisa lihat dari ekspresinya. Apakah eh, ketika melakukan mobilitas itu nanti jadi gembira, bahagia, atau sedih? Muram, berduka misalnya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa dampak. Hmm, Ini sengaja ya, ada plus, ada minus. Berarti ada dampak positif gitu dan ada dampak negatif. Nah, kalau dilihat lebih banyak yang positifnya. Nah, dampak positifnya adalah yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, ketika seseorang melakukan mobilitas, maka dia akan termotivasi kan. Misalkan ada seseorang naik pangkat. Ketika dia naik pangkat, berarti kan penghasilan atau gajinya nambah dan ngerasa, wah, dengan naik pangkat penghasilannya nambah. Berarti kalau dia naik pangkat terus, berarti penghasilannya juga semakin besar. Makanya itu jadi motivasi untuk mendorong gitu ya. Udah gitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial gitu ya, misalkan ada seseorang yang naik ke atas atau turun ke bawah atau bahkan tidak hanya naik dan turun, ada juga yang mobilitas geografis seperti transmigrasi atau urbanisasi, itu juga mempercepat tingkat perubahan sosial. Misalkan di masyarakat tersebut nanti penduduknya akan semakin banyak misalkan. Atau misalkan eh, nanti gara-gara urbanisasi muncul masalah-masalah sosial, itu kan perubahan sosial juga.
Yang berikutnya meningkatkan integrasi sosial. Integrasi itu adalah persatuan atau penyesuaian yang ada di masyarakat, gitu ya. Yang berikutnya jelas ini berhubungan dengan yang pertama tadi, dengan penghasilan yang bertambah berarti dengan seorang naik jabatan, penghasilannya bertambah berarti kesejahteraannya juga meningkat. Dan ini juga berhubungan yang terakhir dengan kesejahteraan meningkat berarti kualitas hidupnya juga meningkat. Orang yang penghasilannya tinggi otomatis bisa hidup lebih sehat harusnya. Karena dia eh, bisa menganggarkan untuk berolahraga gitu ya. Bisa beli sepeda misalkan, bisa fitness misalkan, bisa senam gitu kan. Berarti lebih sehat. Dan mereka juga bisa memilih makanan-makanan yang lebih sehat. Berarti kualitas hidupnya juga lebih meningkat. Beda dengan orang-orang yang katakanlah ekonominya ke bawah, berarti eh, makanannya juga seadanya gitu ya. Sangat mungkin nggak bergizi gitu ya. Bahkan bisa aja kelaparan misalkan. Seperti itu. Itu yang positifnya. Yang berikutnya ada positif, ada yang negatif. Nah, dampak yang negatif yang pertama ada terjadinya konflik. Konflik itu adalah pertentangan, gitu ya. Dan kenapa sih bisa terjadi konflik? Misalkan nih, saya contohnya gini. Di suatu perusahaan ada dua orang pekerja. Yang satu naik jabatan, yang satu lagi enggak. Dari sini kan muncul kecemburuan kan, gitu. Kenapa sih dia naik pangkat, saya enggak gitu. Sangat mungkin nanti muncul konflik. Gara-gara iri misalkan. Yang berikutnya ada gangguan psikologis. Ini untuk orang yang bangkrut misalkan. Awalnya orang kaya tapi gara-gara bangkrut akhirnya depresi, akhirnya stres gitu sampai akhirnya gangguan psikologi. Ngelamun gitu ya. Gara-gara dulunya orang kaya tapi bangkrut misalkan. Yang berikutnya adalah munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Maksudnya keretakan dalam suatu hubungan ini kayak tadi ya, misalkan iri gara-gara yang satu naik pangkat, yang satu enggak. Atau contoh yang lain misalkan, ada suatu keluarga, tiba-tiba keluarganya itu misalkan jadi orang kaya baru gitu ya, jadi orang kaya. Nah nanti saudara-saudaranya itu ngerasa wah punya saudara yang jadi kaya nih gitu. Akhirnya jadi pada minjem uang dan buat keluarga yang kaya ngerasa wah ini ngeganggu nih. Akhirnya malah jadi menutup diri dan pelit gitu kan. Berarti kan ada hubungan yang rusak kan. Awalnya waktu sama-sama ekonominya standar misalkan akur. Tapi gara-gara yang satu kaya, yang satu jadi pengen minjem uang gitu malah jadi nggak akur gitu. Bisa dipahami? Nah, eh yang berikutnya langsung aja ya. Tugas terakhir. Kalau sudah paham ada tugas. Tugas 10. Ini tugas terakhir untuk semester sekarang ya. Yeay, gitu ya. Hmm. Dan tadi kan saya bilang bahwa untuk yang saluran-saluran dari 7 saya sengaja kan cuma bahas yang 4 saja. Nah, berarti masih ada sisa. Sengaja saya sisain karena nanti saya jadiin tugas yang harus kalian kerjakan gitu ya. Nah, tugasnya adalah cari contoh kasus mobilitas sosial berdasarkan saluran-saluran yang belum tadi saya
bahas atau saya contohkan. Berarti yang lembaga profesi, politik, dan militer. Berarti contoh mobilitas sosial berdasarkan lembaga profesi apa sih? Gitu ya. Contoh mobilitas sosial berdasarkan lembaga politik apa sih? Gitu ya. Dan satu lagi contoh mobilitas sosial salurannya berdasarkan militer apa gitu ya. Jadi 3. Dan karena biasanya kalau saya kasih tugasnya per kelompok ada yang nggak ngerjain, jadi wayahna gitu ya. Sekarang tugasnya mandiri gitu ya. Mudah lah ya, cuma nyari 3 contoh doang. Ya itu saja untuk hari ini, untuk pertemuan terakhir lah ya. Kecuali minggu depan masih ada materi yang terakhir. Jadi kerjakan tugasnya, kerjakan sendiri. Untuk nego waktu nanti kita bahas di grup. Itu saja paling untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oh, ada contohnya nih. Kayak gini lah ya. Maaf lupa. Nah, ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat